Ya, saya rasa kita sekali lagi wajib mematuhi apa yang disampaikan pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, bahwa ada perpanjangan PPKM level 4 dan Semarang termasuk wilayah yang masuk ke kategori level 4, sehingga ada beberapa hal yang kemudian disampaikan beliau terkait dengan perpanjangan. Salah satunya adalah teman-teman para PKL, warung makan, kemudian pedagang atau aktivitas yang ada di masyarakat Kota Semarang ini boleh dibuka, tapi catatannya maksimal jam 8 tutup, dan untuk tempat makan itu dibatasi kalau di dalam Inmendagri adalah 3 orang, tapi kalau di dalam peraturan wali kota kita sesuaikan menjadi 30%, karena ini kan sekali lagi situasi di lapangan ini kan kita boleh memodifikasi. Jadi contoh kata misalnya kapasitasnya 10 orang, ya dia pasti bisa untuk makan 3 orang, tapi kalau kapasitasnya 5 orang kan tidak mungkin 3 orang, maka harus ada penyesuaian seperti itu. Nah, yang berikutnya kami juga memperbolehkan restoran untuk bisa buka sampai jam 8 malam, dan pengunjungnya yang mau makan juga diperbolehkan dengan maksimal 30%, tapi memang diutamakan untuk take away atau delivery order. Untuk mal masih harus tutup, tapi clue daripada Pak Menko Marifest di dalam beberapa kali rapat, kemungkinan daerah-daerah akan diperbolehkan untuk membuka mal seminggu kemudian atau setelah tanggal 2 Agustus, asal catatannya penderita COVID-nya tidak meningkat. Jadi seperti di Semarang ini kan kondisinya semakin membaik, semakin menurun, penderitanya semakin menurun, bor rumah sakit dan karantinanya semakin menurun, kemudian angka kematian semakin menurun. Ya, mudah-mudahan kalau ini bisa dipertahankan, di minggu depan mal di Kota Semarang bisa dibuka. Jadi tempat-tempat hiburan, sektor pariwisata masih belum memungkinkan untuk bisa dibuka di dalam perpanjangan PPKM level 4 ini. Penyekatan jalan kita udah koordinasi dengan Pak Kapolrestabes, kemudian Pak Kasat Lantas dan teman-teman di Sub. Mulai hari ini ada 16 ruas yang kita buka. Dari total 44 ruas yang ditutup, ada 16 ruas yang mulai dibuka, dan 1 titik lagi jalur menuju Simpang 5 setiap pagi jam 6 boleh dibuka, kemudian jam 8 malam akan ditutup kembali. Yang lainnya masih sama. Ya sama seperti hari ini kan, pasar tradisional di Semarang nggak pernah tutup itu. Hanya mungkin nanti akan kita lebih perketat lagi dengan menurunkan teman-teman Satgas COVID, baik itu Satpol maupun Babinsa, Babin Kamtibmas, terutama untuk menjaga supaya kapasitasnya tidak berlebih. Artinya nanti kalau ada kerumunan berjubel, ya sudah tugas dari aparat untuk mengingatkan mereka untuk supaya tidak terjadi kerumunan. Ya, di tanggal 25 Juli catatan Pak Akam ada 1.830 orang, jadi sudah semakin menurun. Kemudian bornya secara kumulatif ada di angka 56,2%, tapi ICU-nya masih cukup tinggi, masih di angka 92%. Kemudian angka kematiannya di tingkat 6,2% dan angka kesembuhannya 93,8%. BST kita di angka 113.000 KK yang harus selesai maksimal tanggal 5 Agustus. Nah, formatnya kita bagi menjadi tiga penyebaran. Kan harapannya segera terdistribusi tapi tidak kerumunan. Yang pertama, PT Pos mempunyai 150 petugas yang door to door, terutama untuk yang lansia maupun teman-teman yang ada di disabilitas. Yang kedua, PT Pos membuka ruangnya di perwakilan PT Pos untuk masyarakat yang sudah vaksin. Nah, yang ketiga, sekitar 67.000 itu mereka bisa mengambil BST-nya di kelurahan atau puskesmas terdekat sesuai undangan PT Pos. Jadi harapannya divaksin terus mereka terima BST. Kondisi lapangan yang kami tahu setelah kami lakukan checking, kan beberapa penerima BST ini ada yang pernah isoman. Konon katanya kalau orang isoman habis sembuh kan kalau mau vaksin harus 3 bulan lagi, itu pengecualian. Jadi yang begitu-begitu mereka tetap bisa mendapatkan BST tanpa harus vaksin dulu. Karena ini kan percepatan ya. Saya rasa vaksin ini kan penting. Jadi buat mereka penerima BST yang kemudian mendapat fasilitas vaksin ini kan berkahnya 2 kali.
Sudah divaksin, sehat, dapat BST, dapat rezeki, jadi harus disyukuri. Program vaksinasi kita kebetulan tadi pagi kita jalan ke 4 kelurahan baru yang kita sasar untuk percepatan, yaitu di Telogosari Kulon, di Mukti Harjo Kidul, di Palebon, serta satu lagi di Pedurungan mana itu ya? Pedurungan Tengah ya. Ya, kita masuk keempat kelurahan ini dengan kapasitas 600 orang per hari. Jadi dengan percepatan seperti itu, angka terakhir kemarin sore vaksin yang sudah dilakukan di Semarang sampai 720.000 sekian V1, yang V2-nya 330.000 sekian. Jadi ini kita lakukan percepatan terus karena akumulasi daripada jumlah itu ternyata baru 54% dari target Kementerian Kesehatan vaksin di Kota Semarang sebesar sejumlah 1,3 juta. Jadi ini masih PR yang sangat panjang, sehingga selain masuk ke kelurahan, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah, ada sentra vaksinasi hari ini sejumlah 12, dan juga ada percepatan di masing-masing puskesmas. Daerah bisa melakukan modifikasi. Nah, kami mempunyai pemikiran kalau restoran kemudian di tempat tertutup harus tutup, restoran di tempat terbuka buka, PKL, warung makan buka, pengawasannya jadi lebih sulit. Jadi ya sudah kita samaratakan, yang penting 30% maksimal jam 8 tutup. Ya kalau kita lihat trennya ya, tempat karantina yang kita punya ini kan ada 8. Nanti kalau angkanya masih di kisaran sekarang 24% selama seminggu ke depan, karena kan sebenarnya yang kekhawatiran kita ini 2 minggu setelah Idul Adha. Nah kan masih seminggu lagi nih. Nanti setelah Idul Adha, apabila trennya masih tetap turun, ya kita akan mulai menutup beberapa tempat karantina untuk pertimbangan efisiensi. Tapi mudah-mudahan sih memang begitu, jangan sampai angkanya meledak lagi. Cukup ya, jaga kesehatan, tetap semangat ya. Matur nuwun.